di mana ada 6 orang anak yang bermain. Mereka lompat dan tindih-tindihan, Kak. Jadi ada yang di bawah air ditindih sama temennya sampai ke paling bawah yang kayaknya emang anak ini nggak pandai untuk berenang. Malah nggak bisa, iya. Sampai akhirnya meninggal dan jenazahnya itu mengapung. Dan mungkin tanpa diawasi dengan benar dengan orang tuanya, mereka bermain yang ternyata malah kebablasan dan hingga menghilangkan nyawa teman. Kenapa Kak Den? Berbeda dengan penuturan Frisly, Den merasakan adanya keterikatan dengan sosok astral yang kini mencoba memberikan sinyal kepada kami. Dia memandang kita dan saya coba untuk komunikasi ke dia. Dia bilang, kamu ingin apa? Kamu ingin apa? Ingin mengungkap apa di sini? Dia... Mau di sini? Tak dapat dipungkiri, area yang sudah dipenuhi semak belukar membuat penelusuran kami tampak lebih berbahaya dan harus berhati-hati. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Aku ngeliat kilas balik di mana ada 6 orang anak yang bermain. Mereka lompat dan tindih-tindihan, Kak. Jadi ada yang di bawah air ditindih sama temennya sampai ke paling bawah yang kayaknya emang anak ini nggak pandai untuk berenang. Malah nggak bisa, iya. Sampai akhirnya meninggal dan jenazahnya itu mengapung. Terus juga udah sempet dibantu sama kayaknya penjaga loket di sini orang-orang, karena laki-laki yang usianya sudah di atas 30 tahun yang membantu, Kak. Tapi memang tidak terselamatkan. Karena emang jadi pada saat dia belum ready, temennya tiban dia, ditiban lagi, dan air banyak yang masuk ke telan. Jadi nggak ada oksigen yang bisa dia dapetin, Kak. Ini sih kalau menurut aku kesalahan manusia ya, maksudnya human error, bukan gangguan. Tapi Visi, nggak hanya itu aja, Visi. Ada kejadian lain? Jadi nggak hanya penyebabnya itu emang kelalaian manusia, melainkan ada juga penyebab yang ditimbulkan atas gangguan goib. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Saya mendapatkan sedikit vision atau sinyal bahwa ada suatu pantangan di lokasi ini yang tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan selagi azan. Maghrib. Ya. Ada seorang sekolahan juga tidak tertolong gitu, Ma. Oke, karena memang kadang-kadang anak-anak itu suka lupa waktu ya. Dan mungkin tanpa diawasi dengan benar dengan orang tuanya, mereka bermain yang ternyata malah kebablasan dan hingga menghilangkan nyawa teman. Kenapa Kak Den? Berbeda dengan penuturan Frisly, Den merasakan adanya keterikatan dengan sosok astral yang kini mencoba memberikan sinyal kepada kami. Tunggu, pelan-pelan, Kak. Kita mau lewat mana? Nggak ada tangga, Fris. Kan ada, pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan, ada lubang. Hai. Awas. Pelan-pelan kan Anda? Ya, awas, hati-hati. Tim, hati-hati. Ini ada sosok apa sekarang di depan kita, Fris dan juga Kak Den? Pamit dan sosoknya tuh kayak penjagaan. Iya. Seolah menghalangi kita untuk masuk gitu, Fris, maksudnya. Ya, Tasya, Visi. Di samping saya ini, persis ada sosok laki-laki tinggi dengan menggunakan jubah putih full, jubah putih dengan menggunakan kayak suatu ikat kepala, tapi dia tinggi sekali, bukan seperti manusia biasa, tapi dia tinggi sekali sampai melebihi pohon yang di atas itu. Dia mengatakan bahwa dia tiba-tiba muncul pada saat saya menyebutkan soal pantangan itu.
sih. Iya, pantangan. Tiba-tiba dia datang dan muncul di sini. Dia memandang kita dan saya coba untuk komunikasi ke dia. Dia bilang, kamu ingin apa? Kamu ingin apa? Ingin mengungkap apa di sini? Dia bilang, saya yang mempunyai pantangan itu. Tapi di sisi lain, yang suka, bahasanya suka, yang menyebabkan kayak tenggelam ataupun apa, itu malah sosok yang lain, bukan dianya. Oke. Tadi aku juga sempat mikir itu pas Kak Den bilang bahwa dia yang menciptakan pantangan, jangan-jangan dia yang bikin tenggelam tadi. Nah, dia bilang bukan dia, mereka ada sosok lain. Dan Ananda terus mencoba mengulik informasi dari sosok astral yang membuat sebuah pantangan di area ini. Kita boleh tarik dia untuk komunikasi sama kita lebih Kak di arah sana. Supaya lebih aman juga ya, Iya. Chris ya. Soalnya ini jujur kalau kalian lihat, ini lokasi yang menurutku sangat disukai oleh makhluk yang negatif. Kenapa, Chris? Untuk sengaja mencelakai kita. Apalagi tempatnya tuh kayak gini, ini bahaya. Tak ingin mengambil resiko, kami pun mencoba berkomunikasi di tempat lain yang lebih aman. Masih di depan. Kita lewat. Ini aja kali ya. Mau di sini? Tak dapat dipungkiri, area yang sudah dipenuhi semak belukar membuat penelusuran kami tampak lebih berbahaya dan harus berhati-hati. Awas. Pelan-pelan, berarti ini Hati-hati. lubang ya. Pinggiran semuanya lubang. Makhluknya masih ikut kamu, Kak? Ya, ini coba saya panggil aja. Kita tempat yang lebih aman dulu aja. Oke. Kita panggil dulu aja. Ada suara. Dari sebelah mana? Terus dari sini. Kalian lagi coba untuk panggil sosok besar tadi yang ada di situ. Munduran katanya. Ya, jadi gini. Kenapa, Kak Den? Visi. Tasya. Kenapa dia membuat pantangan itu? Ini tanah ada di wilayah Kulon. Kulon itu identik dengan spiritual yang lumayan sangat pekat. Bahkan kita bisa katakan sangat tinggi lah spiritualnya itu. Dan dia mempunyai pantangan itu bahwasanya adalah manusia itu kalau sudah waktunya waktunya ibadah aja, ada kegiatan lagi di sini. Lebih baik pentingin ibadahnya. Nah, dia bilang juga bahwa tempat ini sempat disampaikan visi juga ya bahwa ada banyak makam yang sangat tua dan dipindahkan tanpa ada unggah-ungguhnya dan ditibanlah di sini. Penelusuran kami perlahan sedikit menjawab alasan mengapa banyaknya tragedi semasa kolam ini aktif hingga beredar kisah mistis yang ada. Lantas, apakah komunikasi dan Ananda mampu menguak sosok astral yang sebenarnya menjadi dalang dari kecelakaan yang ada? Ataukah memang ada sebuah pantangan yang dilanggar hingga memunculkan korban? Seolah berkaitan, meski belum pasti, keangkeran dan kemistisan kolam renang Singandaru kerap dikaitkan dengan adanya mitos makam leluhur yang juga seorang tokoh yang cukup dikenal. Bahkan asal kata Singandaru tak main-main dan memiliki arti sejarah yang kuat di kawasan Serang. Jadi kan tempat di situ tuh namanya Singandaru itu untuk bikin alat-alat perang, model golok, pedang gitu apa gitu ya. Keris gitu, di situ mandenya gitu. Belum lagi soal kepercayaan di mana dulunya senjata yang ditempa bukan sembarangan senjata melainkan adanya sesuatu yang berkaitan dengan hal gaib. Seolah-olah kan mendekatkan diri, takarrub ya. Terus artinya kan ada amalan-amalan itu. Ya seolah-olah baca sholawat, baca tasbih, baca istighfar ya. Baca istilahnya tahlil. Jadi kan insya Allah kalau istilahnya orang itu takarrub, istilahnya ya mendekatkan diri kepada Allah, kan akan dijaga oleh Allah. Lah itu kan nggak ada lagi kan Allah yang menjaga itu. Lantas benarkah adanya kaitan dengan makam keramat seorang leluhur dengan sebuah pantangan yang kini coba kami cari tahu? Apakah benar melanggar pantangan pasti ada tumbal yang termakan? Untuk sosok ini sendiri mungkin apakah
sosok terkuat di tempat ini Kak? Atau ada sosok lain yang lebih kuat dari? Kalau untuk sosok yang paling kuat sih enggak, bukan sosok yang paling kuat. Melainkan emang sosok ini adalah sosok yang diutus atau diminta untuk menjaga ini. Jadi dulu juga tempat ini sebagai pembuatan senjata-senjata pada saat zaman Belanda dulu.